Lah saya juga nggak paham karena skema detailnya saya nggak tahu ya. Baik, sederhananya kayak gini aja ya. Kalau misalnya Anda bertanya batasan MLM yang boleh dan yang tidak boleh itu kayak gimana, saya kasih ilustrasi ya. Saya seorang developer, membuka lahan, saya uruk, kemudian saya kapling-kapling, jadilah 100 kapling. Lalu ada broker yang berminat untuk turut menjualkan lahan saya. Dia daftar, boleh nggak saya menjualkan? Oh silahkan, boleh. Syaratnya gimana? Syaratnya kamu harus bayar 50 juta. Nanti uang itu hangus ya. Kamu saya kasih kesempatan untuk memasarkan selama setahun. Jika ada yang laku per unit, kamu saya kasih 2%. Oh siap. Akhirnya dia bayar 50 juta. Kemudian dia pasarkan 100 unit ini, dikasih waktu selama berapa? Setahun. Kalau banyak yang laku, dia bisa mendapatkan untung 50 juta tutup, bahkan lebih. Kalau nggak ada yang laku, dia rugi 50 juta. Paham ini? Baik. Jual beli seperti ini atau skema kayak gini boleh atau tidak? Tidak. Kenapa nggak boleh? Gorornya di mana? Gorornya di mana? Waktu setahun. Kenapa waktu setahun goror? Kan pasti itu. Kenapa kalau nggak ada yang laku kemudian dia jadi goror? Anda kulak barang dijual selama setahun nggak ada yang laku, goror nggak? Dia store duluan. Kenapa kalau store duluan jadi goror? Jawabannya goror itu karena di sana mengandung jual beli peluang pasar. 50 juta itu dipakai untuk beli apa? Peluang pasar. Itulah terjadi goror. Sehingga dia nyetor 50 juta untuk mendapatkan sesuatu yang gak jelas. Apa yang kamu dapatkan? Ya saya punya hak untuk memasarkan. Pasti dapat konsumen gak? Wallahu a'lam, belum tentu. Sehingga ketika itu terjadi, maka di situ ada gharar. Paham ya? Baik. Sistem MLM yang bermasalah adalah ketika orang daftar member suruh bayar, sementara apa yang dia bayarkan itu tidak mendapatkan sesuatu yang signifikan senilai dengan yang dibayarkan. Misalnya ya, kamu kalau mau ikut dalam jaringan kami bayar 500.000. Nanti kami akan kasih fasilitas sebuah produk plus starter kit, isinya bimbingan marketing. Padahal produk dan starter kit ini nilainya berapa? Oh paling cuman 200.000. Berarti yang 300.000 itu adalah margin yang dibawa oleh siapa? Oleh siapa? Perusahaan MLM tadi, sebagai biaya untuk beli peluang dapat downline. Dan Bapak kalau bisa mencari orang lain ikut gabung, nanti kamu saya kasih 10% atau 30%, sehingga bayar 500.000 itu dia mendapatkan 150 per orang. Meskipun tidak wajib, nggak nyari juga nggak apa-apa, tapi kalau dapat 150. Sehingga boleh nyari boleh tidak, bebas. Maka titik gorornya itu bukan di kewajiban mencari atau tidak. Titik gorornya adalah ketika dia daftar jadi member, dia bayar dengan nilai tertentu, yang nilai itu tidak sepadan dengan apa yang dia dapatkan selain karena motivasi peluang pasar atau peluang dapat member. Mafhum insyaallah? Jelas atau belas? Jelas ya? Baik, saya ada tapi video ini nggak tahu diupload atau tidak oleh Yufid ya. Dulu pernah saya kasih penjelasan tentang teori keseimbangan iwad dan muawad. Itu teori yang paling dasar untuk bisa memahami kapan sebuah transaksi disebut goror dan kapan bukan goror. Dan ini saya tulis di buku saya, judulnya Pengantar Fikih Jual Beli, yang kemarin malam kita bedah di Melabuh ya, di Masjid Jabir. Di bagian akhir saya sebutkan tentang teori keseimbangan iwad dan muawad.
Orang yang paham teori itu insya Allah dia bisa kenal, ini goror, ini bukan goror, ini gorornya besar, ini gorornya kecil, yang ditoleransi itu dengan teori iwat dan muawwad. Wallahu a'lam.